kita akan mewawancarai Ibu RT di sekitar lingkungan kita dan masyarakat sekitar. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 238 Jakarta. Saya Tunazila Khairunisa Dan saya Areza Asyifa. Kami Di sini ingin mewawancarai Ibu RT 13. Ya, silakan. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya Ibu Masindun. Halo Ibu Masindun. Biasanya dipanggil siapa Ibu? Ibu Indun. Ibu Indun. Ibu Indun sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua RT 13? Saya menjabat Ketua RT 013 sudah dari tahun 2015. Udah lama Sampai ya? sekarang. Sudah hampir 4 periode ya. Iya. Alhamdulillah. Selama menjabat lancar nggak Bu? Alhamdulillah, karena kerjasama antara Ketua RT dan warga jadinya lancar-lancar saja selama ini. Alhamdulillah. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya, Bu. Iya, silakan. Pertanyaannya yang pertama, apa saja sih pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di wilayah kita, baik dari segi pembangunan fisik maupun manusianya? Baik, kebetulan dari tahun ke tahun itu yang pertama, tahun pertama kami adakan pengaspalan jalan MHT ya. Nah, lalu baru kemarin juga sudah beberapa kali itu penutupan got saluran air dan memperbaiki saluran air yang mampet. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dari hasil pembangunan itu yang tadinya rumah warga di depan rumah warga itu kan banyak got di depan rumah warga itu ada yang kebanjiran karena air hujan yang deras, akhirnya kan air masuk ke rumah warga. Setelah dibangun, ditutup dan diperbaiki oleh yang namanya SDA itu dari pemerintah, alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Mereka sudah nyaman dengan perbaikan got tersebut. Nah, kalau SDM-nya ya pengembangan manusianya. Nah, kami di wilayah kami semua RT memang ada Jumantik gitu. Jumantik juga salah satu keliling rumah seminggu sekali itu memberitahukan memeriksa kamar mandinya. Nah, itu untuk kesehatan warga sendiri ya gitu. Jadi kalau ada jentik-jentik itu kan menimbulkan sakit demam berdarah. Tapi dengan adanya Jumantik itu kami juga menunjuk salah satu dari warga untuk memeriksa rumah warga kami tersebut gitu. Lalu mereka juga setiap bulannya kami juga adakan pertemuan rutin oleh warga. Alhamdulillah ya, yang disampaikan oleh dari kelurahan kami sampaikan lagi kepada warga. Terus kami juga ada juga seperti UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga. Nah, di situ juga ada untuk di pasar kaget ya, dan bagaimana caranya gitu ya, itu ada bimbingannya juga gitu. Kami juga sering mengadakan pertemuan itu sebulan sekali itu, dan bagaimana caranya untuk kita saling silaturahim gitu ya. Silaturahim itu kan memang untuk kebersamaan, untuk saling erat antara kita sama warga gitu ya. Cuman kita aja, tetapi warga dengan warga juga jadi saling dekat gitu. Jadi di situ alhamdulillah jadi ada kerjasamanya antara ketua RT dan warga gitu. Lingkungan sini tuh kesehatannya terjamin, terus lingkungannya juga sejahtera ya. Amin ya. Lanjut aja kita ke pertanyaan keduanya ya, Bu. Bagaimana sih proses pembangunan tersebut berlangsung? Waktu itu kami prosesnya sangat mudah ya, karena memang kami waktu pernah ada juga yang namanya musrembang, itu musyawarah dari kelurahan gitu ya. Itu juga pernah kami juga bersurat ke kecamatan gitu ya, ada karena memang bersurat untuk minta perbaikan gitu. Alhamdulillah lancar banget gitu, karena memang warga itu juga
mengerti. Mereka itu menyiapkan Oh, iya, makanan menyajikan ataupun minum yang makanan. untuk pekerja-pekerjanya. Jadi prosesnya itu jadi mudah dan cepat gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kita? Alhamdulillah sudah sangat membantu dan sudah tidak banjir lagi karena itu alhamdulillah. Jadi kami tuh sangat senang gitu ya dengan pembangunan itu gitu ya. Ini udah masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Oke, Apakah silakan. proses pembangunannya sudah dilakukan secara optimal? Sangat optimal karena memang karena kita juga kerjasama dengan warga dan pekerjanya, jadinya apa yang dikerjakan itu cepat gitu ya, sesuai dengan diharapkan juga ditentukan kan ada beberapa meter ini harus selesainya berapa hari gitu. Itu sangat optimal gitu. Langsungnya juga cepat ya. Cepat alhamdulillah karena memang apa ya, kita di situ sangat memperhatikan pekerjaannya juga gitu ya. Mungkin ada harapan Ibu nggak untuk lingkungan RT ini ke depannya? Harapan tentu ada ya, pasti ada. Kami ingin lebih baik lagi. Terus di sini juga yang sudah paling enggak yang sudah mendapatkan seperti bantuan dari pemerintah itu kan belum merata ya. Nah itu kami ingin juga dari pemerintah atas bisa meratakan untuk yang belum, yang tapi memang hak untuk menerima itu akan mendapatkan juga gitu ya. Mudah-mudahan kami berharap bagi keluarga kami yang belum, memang yang membutuhkan tentunya ya, yang membutuhkan tetapi belum mendapatkan bantuan, itu kami yang sangat berharap. Semoga kedepannya itu ya bisa dapat dari Amin ya. Mungkin pertanyaannya cukup sampai sini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Dengan senang hati anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Dek? Kami dari SMPN 238 Jakarta mendapat tugas IPS mengenai pembangunan yang ada di wilayah sini. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Suratno. Ya. Jadi yang langsung aja ya ke Ya, pertanyaannya. oke, siap. Jadi pertanyaan pertama, apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh masyarakat di wilayah kita, baik dari segi pembangunan fisik maupun manusianya? Ya, saya selaku warga dari wilayah sini ya. Untuk pembangunan di wilayah sini RW 02 khususnya ya, itu meliputi pembangunan jalan, ganggang, terus pembangunan saluran air, pembuatan portal dan lain-lain itu deh. Selanjutnya, bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Proses pembangunannya untuk alhamdulillah berjalan dengan baik dan didukung oleh masyarakat warga sekitar ya. Itu alhamdulillah udah optimal, udah berjalan dengan bagus dan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak Ratno mengenai pembangunan yang sudah dilakukan di wilayah kita? Pembangunan di wilayah kita sih alhamdulillah udah bagus, sudah optimal ya. Mungkin salah satunya yaitu tadi pembuatan saluran air, pembuatan portal untuk lingkungan biar aman, dan pengecoran jalan, gang-gang itu. Dan pertanyaan terakhir, apakah proses pembangunan sudah dilakukan secara optimal? Ya alhamdulillah udah optimal, udah bagus. Ya udah bagus. Dan terakhir banget nih, ini harapan Bapak apa untuk wilayah sini? Harapan dari saya khususnya warga sini ya, itu alhamdulillah prosesnya udah bagus dan udah optimal, dan semoga bisa ditarankan dan dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi untuk kedepannya, untuk sosialnya, untuk kemasyarakatnya dan lain-lain lah, pokoknya ditingkatkan lagi, tapi intinya udah bagus gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya sama-sama ya Dek. Terima kasih yang sudah menonton.